Oke, selamat pagi semuanya. Ya, kita review dulu ya materi yang kemarin. Jadi terakhir kemarin sudah kita bahas bagaimana caranya melakukan segmentasi. Segmentasi tidak lain adalah metode di image processing untuk menemukan area dari objek of interest kita gitu ya, atau disebut dengan ROI, region of interest. Jadi seperti yang kemarin kita bahas bahwa metode thresholding itu banyak sekali ya. Oh ya, kemarin segmentasi kan ada yang thresholding, ada yang region growing ya, sudah Ibu jelaskan kemarin. Nah, dua metode tersebut bertujuan untuk menemukan yang namanya area atau wilayah. Jadi misalkan kita punya gambar koin seperti ini, kita mau mengidentifikasi mana sih areanya si koin dan mana yang areanya non koin. Koin tersebut kita anggap sebagai foreground, kemudian mana-mana yang bukan koin maka kita anggap sebagai background, kan gitu. Jadi segmentasi akan menghasilkan gambar biner seperti ini ya, nilai putih tinggi seperti ini untuk foreground dan nilai rendah seperti ini hitam 0 untuk background. Ini contoh beberapa hasil dari thresholding dari penggunaan berbagai macam metode thresholding yang Ibu jelaskan kemarin ya, macam-macam. Tidak ada metode yang lebih baik, hanya saja ada metode yang lebih cocok gitu ya untuk kasus-kasus tertentu. Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa metode A ini yang paling baik, tapi metode A ini adalah paling sesuai untuk mengatasi permasalahan segmentasi kita. Gitu ya. Oke, ini adalah hasil dari proses segmentasi menggunakan thresholding dan juga region growing. Hasil akhirnya adalah berupa region. Tapi ada satu lagi jenis segmentasi yang bukan menentukan region, bukan menentukan area, tapi menentukan tepian atau edge. Ya, jadi bentuknya kurang lebih akan menjadi seperti ini. Nah, oke. Jadi misal kemarin kita kalau pakai Otsu kemarin ya, kan kita pakai contoh si sumsum tulang ini misalkan. Ya, jadi kalau Otsu kemarin tujuannya adalah mencari region. Hasil akhirnya kan berupa region yang hitam ini ya yang mau kita cari. Kita pakai batas tertentu Otsu thresholding yang sudah Anda coba kemarin manualisasinya gimana. Nah, metode yang kedua atau hasil segmentasi yang kedua atau jenis segmentasi yang kedua adalah menentukan tepi atau yang disebut dengan edge detection. Deteksi tepi. Jadi hasil akhir dari deteksi tepi ini bukan berupa region tapi berupa tepian. Anda lihat bahwa yang di highlight di sini adalah tepinya kan gitu ya. Oke, Ibu kecilkan dulu. Oke. Jadi hasil akhirnya adalah berupa tepi. Bukan regionnya. Itu yang dimaksud dengan edge detection. Jadi kita menemukan object of interest kita, foregroundnya kita berdasarkan tepiannya. Oke. Nah, secara umum metode deteksi tepi ini adalah dia mendeteksi tepi sebagai intensitas yang tiba-tiba melonjak naik atau melonjak turun. Drastis ada perbedaannya. Misalkan kita punya sebuah gambar, pikselnya kita analisa gitu ya. Oke, sebut saja misalkan di sini kita lihat di sebelah sini nilainya relatif tinggi-tinggi kan, ratusan gitu ya. Oke, kemudian kita melihat pada sisi yang lainnya, pada sisi satunya di sini relatif rendah-rendah. Nah, kita akan melihat bahwa tepian adalah posisi di mana terjadi lonjakan.
yang sangat tajam gitu ya. Misalkan ini 100 dengan 17, 97 dengan 17. Kita lihatnya di kanan kiri, begitu juga atas bawah, atau 8 tetangga, atas bawah kiri kanan samping-samping semuanya gitu ya. Ini 97 dengan 13, 98 dengan 14, 100 dengan 14, 100 dengan 23, 101 dengan 24. Nah, Anda lihat bahwa inilah yang kemudian disebut dengan tepian. Ada sebuah nilai intensitas yang tiba-tiba melonjak, baik melonjak naik atau melonjak turun. Ya, itu yang kemudian disebut dengan tepi. Ya, dasarnya seperti itu. Metodenya seperti apa, setelah ini akan Ibu bahas.